Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenika Blandina Megawe, NIM 2114202141, kelas A4 semester 6. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Saya akan menjelaskan pengertian definisi triase. Triase adalah proses khususnya memilah dan memilih pasien berdasarkan berat penyakit, menentukan prioritas perawatan gawat medik, serta prioritas transportasi. Artinya memilih berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. Triase atau triage merupakan suatu sistem yang digunakan dalam mengidentifikasi korban dengan cedera yang mengancam jiwa untuk kemudian diberikan prioritas untuk dirawat atau dievakuasi ke fasilitas kesehatan. Tujuan triase perawatan gawat darurat. Yang pertama, identifikasi cepat korban yang memerlukan stabilisasi segera. Ini lebih ke perawatan yang dilakukan di lapangan. Yang kedua, identifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan. Yang ketiga, untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kecacatan. Inilah 3 alasan dan tujuan dilakukan. Triase gawat darurat PPGD, prinsip-prinsip triase dan tata cara melakukan triase. Triase dilakukan berdasarkan observasi terhadap 3 hal, yaitu yang pertama pernapasan, yang kedua sirkulasi, yang ketiga status mental. Dalam pelaksanaannya biasanya dilakukan tactable triase, label berwarna yang dipakai oleh petugas triase untuk mengidentifikasi dan catatan kondisi untuk tindakan medis terhadap korban. Mengelompokkan triase berdasarkan tag label. Hitam, pasien meninggal atau cedera parah yang jelas tidak mungkin untuk diselamatkan. Mengelompokkan label triase. Kedua, merah, penderita cedera berat dan memerlukan penilaian cepat dan tindakan medik atau transport segera untuk menyelamatkan hidupnya. Misalnya penderita gagal nafas, henti jantung, luka bakar berat, pendarahan parah dan cedera kepala berat. Yang ketiga, warna kuning, pasien memerlukan bantuan namun dengan cedera dan tindakan yang kurang berat dan dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu berat, misalnya cedera abdomen tanpa syok, luka bakar ringan, fraktur atau patah tulang tanpa syok, dan jenis-jenis penyakit lain. Yang keempat, hijau, pasien dengan cedera minor dan tingkat penyakit yang tidak membutuhkan pertolongan segera serta tidak mengancam jiwa dan tidak menimbulkan kecacatan. Klasifikasi triase. Yang pertama, triase di tempat. Dilakukan di tempat korban ditemukan atau pada tempat penampungan triase. Ini dilakukan oleh tim pertolongan pertama sebelum korban dirujuk ke tempat pelayanan medik lanjutan. Yang kedua, triase medik. Dilakukan pada saat korban memasuki pos pelayanan medik lanjutan yang bertujuan untuk menentukan tingkat perawatan dan tindakan pertolongan yang dibutuhkan oleh korban. Atau triase ini sering disebut dengan triase unit gawat darurat. Yang ketiga, triase evakuasi. Triase ini ditujukan pada korban yang dapat dipindahkan pada rumah sakit atau
telah siap menerima korban seperti bencana massal, contohnya saat tsunami, gempa bumi, atau bencana berat lainnya. Contoh kasus triase. Yang pertama, seorang pasien berinisial NYA masuk ke rumah sakit dengan keluhan muntah serta BAB sejak kemarin sore. Pasien mengatakan saat BAB yang keluar sejenis cairan, pasien nampak pucat, lemah, dan teraba dingin disertai keringat. Dari kasus di atas, pasien masuk dalam kategori triage berlabel merah dan harus diberikan tindakan secepatnya di ruangan UGD. Yang kedua, seorang ibu masuk ke rumah sakit dengan keluhan pecahnya ketuban dini sertai adanya pendarahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Pasien masih dalam tahap pembukaan 3, namun pasien tidak mampu lagi mengedan dan tampak lemah karena sudah 3 hari di puskesmas. Keluarga pasien mengatakan bahwa ini adalah kehamilan ketiga. Dari kasus di atas, pasien masuk dalam kategori triage berlabel orange dan harus diberikan tindakan secepatnya di ruangan OK. Ketiga, terjadinya kecelakaan atau lalu lintas mobil PT dengan sepeda motor. Pengemudian motor tersebut jatuh terlentang di pinggir jalan. Setelah dilihat kondisi fisiknya, pengemudi tersebut nampak luka pada kaki kanannya serta kedua tangan terdapat luka sobek yang perlu penanganan. Tingkat kesadaran apatis. Dari kasus di atas, pasien masuk dalam kategori triage berlabel kuning dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan tindakan berupa hekting pada sobekan luka yang terdapat pada permukaan kulit. Keempat, seorang ibu membawa anak ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari lalu. Permukaan kulit teraba panas. Ibunya mengatakan anaknya rewel dan tidak mau makan. Ibunya nampak cemas melihat kondisi anaknya. Setelah diperiksa, anak tersebut mengalami peningkatan suhu 38 derajat Celcius. Nadinya 80, pernapasan 25. Dari kasus di atas, pasien masuk dalam kategori triage berlabel hijau dan harus dirawat di ruangan PICU. Yang kelima, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara mobil dengan sepeda motor, tepatnya di depan kantor DPRD kabupaten. Pada saat dilihat kondisinya, pengemudi kendaraan beroda 2 tersebut tidak dikenal lagi karena tubuhnya tidak menyatu lagi melainkan terpisah-pisah. Dilihat dari kondisi pasien tidak bisa lagi diselamatkan. Dari kasus di atas kita dapat merumuskan dalam kategori triase berlabel hitam dan harus dibawa ke ruangan mayat. Terima kasih telah mendengar pengertian dari triase saya. Baik teman-teman, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di jurusan Fakultas Keperawatan.